Ya. Terus sambung putrinya. Ya. Karena bila sebelah sini habis baru. Ulangnya terus. Ya, tunggu dulu. Habis kaca. Habis kaca ya. Masuk, masuk. Ini masuk. Nah, terus sambung. Alam tuh sih yang Pak Ahmad tadi pas dipanggil. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi untuk mempelajari lanjutan dari pembelajaran kita pada kemarin ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak tanya dulu nih. Bapak lihat ada bangku yang kosong, siapa yang tidak hadir? Abrar dan Dea, ya. Dapat kabar ya bahwa mereka sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Jadi kita dapat belajar dengan mereka bersama-sama lagi di kelas. Amin ya Rabbal. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Bapak coba dulu nih. Lihat kelas kita. Kelas 3A. Andalan, atraktif, antusias. Yes. Oke, Bapak ulang aja secara yang kompak ya. Kelas 3A. Andalan, atraktif, antusias. Yes. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Kita mintakan kepada Abijar dan Putri. Sini, maju ke depan sini Abijar. Ya. Semangat ya. Ini maju ya. Nah, sebelum kita ini kita gerakan menyamakan dulu nih. Gerakan untuk kompak ya, suaranya yang lantang. Sebelum kita berdoa. Siap. Tangan ke atas menggapai lintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lurus tangan diulur, murah melihat di pagar bunda. Kiri, atas, bawah, siap berdoa.
langsung kepada Putri dan Abijah. Silakan duduk lagi ke tempat duduknya.
Untung apa tuh? Semuanya duduk kembali. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup loh. Ada apa aja semalam? Selain makan, apa lagi? Minum, berkembang biak, bernafas, nah bertumbuh, muncul, Habibi. Apa lagi? Bergerak, bertelur. Tadi masuk berkembang biak. Nah berarti masih ingat ya anak bapak tentang pelajaran yang telah lalu. Nah hari ini kita akan belajar tentang tema 1. Lanjutan dari kemarin ya. Tema 1, tema 3, pembelajaran 4. Nah sekarang silakan ambil buku paket dan alat tulisnya. Silakan ambil buku paket dan alat tulisnya masing-masing. Ambil alat tulis dan buku paketnya ya. Ya, masing-masing taruh di depan kalian. Sudah ya? Nah, bila sudah diambil, silakan tulis tanggal hari ini. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Tanggal 15 bulan apa? Bulan apa Linda? Bulan Agustus. Hari Selasa. Tanggal 15 Agustus. Nah, tulis dulu di buku tulisnya tanggal hari ini dan hari ini. Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Ya? Ya, buku tematik. Itu aja. Sudah ya? Nah, hari ini materi kita adalah kita mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup nih hari ini. Jadi kita hari ini akan belajar makhluk hidup itu ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, ada yang hidup di udara. Nah sekarang lagi. Nah kita hari ini tentang perkembangbiakan secara melahirkan dan bertelur. Kita akan mempelajari hari ini. Jadi kita akan tahu nih hari ini hewan apa aja yang bertelur, hewan apa aja yang melahirkan. Ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita mengamati video nanti kita akan menyeleksi istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian lagi tentang kita akan membuat tabel makhluk hidup yang bertelur yang mana, kemudian yang melahirkan yang mana, ya. Nah, adapun manfaat pelajaran hari ini, kita akan mengetahui cara hewan-hewan yang memperbanyak diri atau melahirkan dan bertelur, sehingga apabila ada yang bertanya kepada kita nih, misalnya hewan burung itu bertelur atau melahirkan, nah maka ini kalian akan bisa menjawab bahwa burung itu bertelur dengan jelas. Nah coba perhatikan video ya, kita akan menonton video. Sekarang perhatikan kalian, catat yang dianggap penting, nanti akan Bapak tanyakan. Bagi kelompok yang dapat menjawab akan Bapak beri poin ya. Lihat videonya.
Baik, video kali ini saya akan menjelaskan 3 istilah, yaitu tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, di antara kita semua mungkin ketiga istilah ini sudah banyak tahu dan sudah sangat familiar. Namun, khusus adik-adik yang sedang belajar biologi yang ada di tingkat SMP maupun SMA, mungkin ada yang belum tahu. Jadi di sini saya akan menjelaskannya supaya adik-adik mengerti dan paham gitu ya. Langsung saja, yang pertama adalah ovipar. Baik, yang pertama ovipar. Ovipar itu dikenal dengan istilah bertelur. Nah, ovipar ini merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh kandang. Jadi embrionya itu bisa bertumbuh, bisa mendapatkan makanan itu berasal dari dalam si telurnya. Ya, embrio itu mendapat makanan dari cadangan yang terdapat di dalam telur gitu ya. Tapi ovipar ini telurnya itu dikeluarkan dari tubuh induk betinanya ya. Jadi dia dikeluarkan telurnya. Beda dengan ovovivipar. Kalau ovovivipar nanti memang makanannya berasal dari dalam telur, tapi telurnya si ovovivipar itu tetap di dalam tubuh induk betinanya gitu dia ya. Jadi intinya kalau ovipar itu dia bertelur, makanan si embrio itu dari dalam telur itu sendiri ya. Kemudian telurnya itu dikeluarkan dari tubuh induk betinanya kata gitu. Paham ya? Nah, ketika dikeluarkan dari tubuh induk betinanya si telurnya tadi, nah telurnya itu akan diarami dulu ya kan, melalui perlakuan dulu, diarami kemudian menetas, keluarlah yang namanya sperma. Nah, itu dia mengenai bagian-bagian prosesnya ya. Nah, berikutnya siapa yang menjadi contoh-contoh hewan yang termasuk tipe ovipar? Ada banyak contohnya. Yang pertama burung. Semua jenis burung akan melakukan perkembangan secara ovipar. Contohnya ada burung gagak, ada burung beo, ada burung pelikan, burung kolibri, burung dara, dan yang lainnya. Kemudian kelompok unggas. Nah, unggas juga termasuk ovipar ya. Nah, unggas itu kan jenis burung yang dimanfaatkan dagingnya, bulunya, sama telurnya. Nah, contohnya unggas ini ada bebek, ada ayam, ada angsa, ada itik, dan yang lainnya. Berikutnya ada juga contoh ovipar itu yang mungkin ini sangat kita, maksudnya jarang ya kita ketahui namanya, adalah kelompok arthropoda. Tahu ya arthropoda? Kaki yang berulas-ulas ya. Contohnya yang tipe ovipar itu yang kelompok arthropoda adalah kepiting. Jadi kepiting itu bertelur. Kepiting, laba-laba, udang, lobster, dan yang lainnya. Nah, itu dia kan. Nah, berikutnya contoh oviparnya adalah kelompok ikan. Ikan mempunyai perkembangan dengan cara bertelur. Contohnya ada ikan tuna, ada ikan nila, ada mujair, ikan lohan, dan yang lainnya. Berikutnya contohnya ada pada amfibi dan reptil. Amfibi dan reptil itu ada katak, ada kodok, ada buaya, ada ular. Ya, kira-kira begitu dia contoh-contohnya. Nah, istilah kedua adalah vivipar. Vivipar itu dikenal dengan istilah beranak. Vivipar ini merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betinanya. Nah, beda dengan si ovipar. Ovipar tadi kan sumber makanannya itu dari dalam telur tadi. Sementara kalau dia vivipar bukan. Dia tidak ada telur, tapi dari rahim ya, dari uterus atau rahim induk si betinanya. Nanti kalau misalnya setelah anaknya siap untuk dilahirkan, anak itu akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya, ya. Nah, berikutnya siapa aja yang menjadi contoh hewan yang masuk tipe vivipar? Contohnya itu adalah kelompok mamalia. Nah, mamalia tahu ya, kelompok hewan yang memiliki kelenjar susu atau mamae. Nah,
Contohnya itu bisa kelinci, sapi, kuda, lumba-lumba, kucing, anjing, termasuk juga kita manusia. Nah, kelompok yang lain ternyata adalah beberapa hiu. Ya, beberapa jenis hiu juga melakukan perkembangan secara vivipar loh. Ya, contohnya itu ada hiu salmon, ada hiu banteng, ada hiu martil, ada hiu paus. Nah, istilah yang ketiga adalah ovovivipar. Istilah ini dikenal dengan bertelur dan beranak. Jadi dia bertelur sekaligus beranak juga. Nah, ovovivipar ini merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Ya, jadi berbeda dengan si ovipar tadi. Kalau ovipar tadi kan telurnya itu dikeluarkan dari tubuh induk betinanya. Tapi kalau si ovovivipar, telurnya itu tetap di dalam tubuh induk betinanya. Untuk masalah makanan atau nutrisinya itu sama ya, sama-sama mereka nutrisi embrionya itu berasal dari si telur tersebut, gitu, yang terdapat di dalam telur, gitu dia. Tapi ovipar ini telurnya itu dikeluarkan dari tubuh induk betinanya, ya. Jadi dia dikeluarkan telurnya. Beda dengan ovovivipar. Kalau ovovivipar nanti memang makanannya berasal dari dalam telur, tapi telurnya si ovovivipar itu tetap di dalam tubuh induk betinanya, gitu dia. Ya. Jadi intinya kalau ovipar itu dia bertelur, makanan si embrio itu dari dalam telur itu sendiri ya. Kemudian telurnya itu dikeluarkan dari tubuh induk betinanya, kayak gitu. Paham ya? Nah, ketika dikeluarkan dari tubuh induk betinanya si telurnya tadi, telurnya itu akan diarami dulu ya kan, melalui perlakuan dulu, diarami kemudian menetas, keluarlah yang namanya sperma. Nah, itu dia mengenai bagian-bagian prosesnya ya. Nah, berikutnya siapa yang menjadi contoh-contoh hewan yang termasuk tipe ovipar? Ada banyak contohnya. Yang pertama burung. Semua jenis burung akan melakukan perkembangan secara ovipar. Contohnya ada burung gagak, ada burung beo, ada burung pelikan, burung kolibri, burung dara, dan yang lainnya. Kemudian kelompok unggas. Nah, unggas juga termasuk ovipar ya. Nah, unggas itu kan jenis burung yang dimanfaatkan dagingnya, bulunya, sama telurnya. Nah, contohnya unggas ini ada bebek, ada ayam, ada angsa, ada itik, dan yang lainnya. Berikutnya ada juga contoh ovipar itu yang mungkin ini sangat kita, maksudnya jarang ya kita ketahui namanya, adalah kelompok arthropoda. Kalau ya arthropoda, kaki yang beruas-ruas ya. Contohnya yang tipe ovipar itu yang kelompok arthropoda adalah kepiting. Jadi kepiting itu bertelur. Kepiting, laba-laba, udang, lobster, dan yang lainnya. Nah, itu dia kan. Nah, berikutnya contoh oviparnya adalah kelompok ikan. Ikan mempunyai perkembangan dengan cara bertelur. Contohnya ada ikan tuna, ada ikan nila, ada mujair, ikan lohan, dan yang lainnya. Berikutnya contohnya ada pada amfibi dan reptil. Amfibi dan reptil itu ada katak, ada kodok, ada buaya, ada ular. Ya, kira-kira begitu dia contoh-contohnya. Nah, istilah kedua adalah vivipar. Vivipar itu dikenal dengan istilah beranak. Vivipar ini merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betinanya. Nah, beda dengan si ovipar. Ovipar tadi kan sumber makanannya itu dari dalam telur tadi. Sementara kalau dia vivipar bukan. Dia tidak ada telur, tapi dari rahim ya, dari uterus atau rahim induk si betinanya. Nanti kalau misalnya setelah anaknya siap untuk dilahirkan, anak itu akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya, ya. Nah, berikutnya siapa aja yang menjadi contoh hewan yang masuk tipe vivipar? Contohnya itu adalah kelompok mamalia. Nah, mamalia tahu ya, kelompok hewan yang memiliki kelenjar susu atau mamae.
Nah, contohnya itu bisa kelinci, sapi, kuda, lumba-lumba, kucing, anjing, termasuk juga kita manusia. Nah, kelompok yang lain ternyata adalah beberapa hiu. Ya, beberapa jenis hiu juga melakukan perkembangan secara vivipar loh. Ya, contohnya itu ada hiu salmon, ada hiu banteng, ada hiu martil, ada hiu paus. Nah, istilah yang ketiga adalah ovovivipar. Istilah ini dikenal dengan bertelur dan beranak. Jadi dia bertelur sekaligus beranak juga. Nah, ovovivipar ini merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Ya, jadi berbeda dengan si ovipar tadi. Kalau ovipar tadi kan telurnya itu dikeluarkan dari tubuh induk betinanya. Tapi kalau si ovovivipar, telurnya itu tetap di dalam tubuh induk betinanya. Untuk masalah makanan atau nutrisinya itu sama ya. Sama-sama mereka nutrisi embrionya itu berasal dari si telur tersebut. Itu dia ya. Setelah nanti cukup umur, embrionya bertumbuh dan berkembang, telurnya akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Gitu dia ya. Saya ulangi lagi, berbeda antara ovipar dengan ovovivipar. Ya, perbedaannya tadi adalah telurnya si ovipar itu dikeluarkan dari tubuh induk betinanya. Tapi kalau dia si ovovivipar, dia telurnya itu tetap di dalam tubuh induk betinanya. Ya. Nah, apa yang menjadi contoh pada kelompok ovovivipar? Yang pertama, ikan hiu. Nah, ikan hiu ini termasuk jenis ovovivipar ya. Contohnya adalah hiu pemotong kue, ada hiu putih, ada juga hiu buaya, ada hiu Greenland, ada hiu berbeleci, hiu macan pasir, hiu harimau, dan angel shark yang mirip ikan pari. Jadi banyak ya jenis kelompok ikan hiu. Yang kedua adalah ikan pari. Ikan pari jantan dan ikan pari betina melakukan pembuahan untuk menghasilkan telur. Telur-telur itu tidak langsung keluar dari telur, tetapi akan tersimpan di dalam tubuh sang induk sampai embrio tersebut berkembang dan tumbuh di dalam kandungan serta mencapai umur yang cukup. Setelah itu embrio akan keluar dari perut induk. Jadi ikan pari juga termasuk ovovivipar. Berikutnya platypus. Platypus juga merupakan hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Hewan ini merupakan hewan yang endemik yang sering dijumpai di Australia. Hewan ini juga bisa berevolusi dari apes ke mamalia yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Berikutnya contohnya adalah reptil. Ular derik. Ular derik adalah spesies reptil yang hidup di dalam burung dan bereproduksi secara ovovivipar. Setelah proses pembuahan, ular derik akan tetap membawa telur tersebut di dalam tubuhnya. Embrio ular dalam perut mendapatkan nutrisi dari kuning telur dan akan menetas 3 bulan kemudian. Ular yang telah menetas kemudian akan dilahirkan dari induk ular derik. Ya, berarti ular derik termasuk. Spesies yang lainnya reptil adalah bunglon, iguana, dan beberapa jenis kadal. Nah, contoh hewan yang terakhir adalah kelompok serangga. Wah, serangga ternyata ovovivipar ya guys. Nah, mereka ovovivipar itu dengan cara menginkubasi telur di dalam tubuh betinanya. Contohnya itu adalah kecoa, kutu daun, kepik sejati, kumbang, lalat. Contohnya lalat bangkai atau lalat tachinide ya. Nah, itu dia beberapa contoh untuk kelompok ovovivipar. Oke, demikian penjelasan mengenai istilah ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mudah-mudahan video ini membantu buat adik-adik secara khusus yang sedang belajar biologi di tingkat SMP dan SMA. Oke, dan Sekarang Bapak mau tanya ya. Tadi kan sudah lihat nih video tentang hewan itu ada berapa jenis tadi hewan perkembangan filsafat? Satu apa? Vivipar boleh, ovipar boleh.
Bertelur atau beranak? Nah, sekarang hewannya ini, burung elang ini hidupnya di mana kira-kira? Di sungai? Bisa berenang nggak burung elang? Nah, burung elang ini hidupnya di udara atau, nah tapi ada yang ada tetap juga di udara terus, tapi bisa juga ke tanah, bisa juga ngebangun mencari ikan, gitu. Ya, kalau bertelur di pohon. Ini apa nih hewannya? Nah, bertelur tahu banyak. Bertelur hidupnya di mana? Nah, di darat hidupnya ya. Tapi bertelur atau beranak? Tago-tapipan na. Hidupnya di. Nah, kalau buaya itu tadi masuk yang dua alam. Nah, ada yang di darat, ada yang di air. Betul. Kalau ini? Nah, betul Haji. Ini kan laga-laga. Ada yang Jepang wah, yang di sini. Udah. Laga-laga. Lagi. Ini, nah yang tadi. Nah, platypus, bujur, siapa? Platypus tadi. Kalau ini, kelinci, beranak atau bertelur? Beranak. Oh. Kalau ini, belum. Beranak atau bertelur? Nah, kalau belum, hiu itu beranak. Ini, ya, termasuk mamalia. Hidupnya di mana nih? Jelas nih. Ya, di air. Kalau ini, hidupnya di mana? Di darat, makannya? Hanya betul. Kalau ini, nah, hati-hati. Hati-hati terpaling antara anjing laut dan singa laut. Nah, lihat Pak. Kalau ini, nah, kalau ini, yang betul adalah ini anjing laut, ini. Nah, nanti ciri-cirinya bila singa laut itu tidak ada daun telinganya. Lihat, nggak salah. Nah, ini kerjaan telinganya itu anjing laut. Kalau singa ada daun telinganya. Ini Pak. Lagi, ini apa nih? Nah, ini cara kita mengerjakan LKPD kita. Karena ada gambar-gambar, lalu ada yang dijodohkan antara nih membutuhkan makan minum, kira-kira di antara A, B, C, D yang membutuhkan makan minum siapa? Hurufnya yang mana kira-kira? Ini manusia, ini bukan. Nah, ininya bergerak, ini cacak nih. Cacak ini bergerak. Kalau ini, nah ininya berjalan. Kalau ini bukan nih, ikan berenang di kolam. Kalau ini ada yang anak menyiram tanaman, ada kuda yang sedang makan rumput. Kalau ini ada yang sedang makan malam. Kalau yang C ini
belum betul. Ini kan berkembang biak kucing dengan melahirkan. Yang betul kalimatnya apa kira-kira? Nah, betul Rafi. Kucing dulu, baru berkembang biak, baru dengan melahirkan. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Ini contohnya ya. Nah, sekarang Bapak ada lembar kerja peserta didik. Bapak minta ketua kelas Amira bagikan ke kelompok yang rapi untuk dikerjakan. Nah, bagikan dulu ya. Satu kelompok satu. Amira bagikan satu kelompok satu. Dari yang rapi. Nah. Kita mengerjakan KPD, tapi sebelum Bapak jelaskan, jangan ditulis-tulis dulu ya. Lihat Bapak dulu. Bagikan dulu ya. Satu kelompok cuma satu. Jadi yang menulis cuma satu orang, yang lainnya bantu menjawab. Ini letter kecil ini. Ini Bapak beri hadiah. Ya, sip. Satu kotak. Nah, yang rapi julung aja nanti lah. Kerjakan dulu ya sebelum Bapak arahkan. Ya, tunggu dulu. Sampai Namira sudah bagi, hanya Bapak jelaskan di mana nulis nama kelompoknya ya. Sudah, Amira? Nah, sudah. Sekarang lihat Bapak sini. Matanya ke Bapak semua. Nih, lihat ya. Di halaman depan, coba lihat matanya ke sini semua. Jangan salah jawabnya, coba lihat ya. Di halaman depan itu ada teks bacaan. Di sini Tian mencari jawabannya ada yang punya video tadi ya. Nah, sekarang lagi balik lagi. Di halaman kedua ada contoh-contoh hewan yang melahirkan apa aja. Lagi di belakangnya lagi ada contoh hewan-hewan yang bertelur. Kalian lihat ya nanti. Nah, sekarang yang ini kalian baca dulu petunjuknya ada di sini. Bila tidak membaca petunjuknya, kayaknya jawabannya salah ya. Baca dulu petunjuk. Nih, baca sini. Baru mengisi yang ini. Nah, isi nama-namanya. Ya, baca dulu, baru diisi ya. Lalu kemudian bila sudah mengisi, ada nih kolom pindah. Adalah kolomnya, coba lihat. Ada. Nah, di situ dia tuliskan hewan yang bertelur apa aja nama hewan-hewannya sampai 10. Ya. Bila sudah lagi hewan yang melahirkan apa aja tulis sampai 10. Ya. Lalu lagi hewan yang hidupnya di air apa aja sampai 10. Yang kedua. Kada panas kayo tadi. Sabihin. Belum, karena istilahnya kita berbeda. Dilarang masuk kan? Jadi bebas. Lalu lagi hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air. Sudah ya? Bisa ya? Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Oke, silakan dikerjakan. Berdiskusi ya. Jadi tidak ada yang tidak mengerjakan. Kaya ganda ka. Satu aja yang mengisinya, tapi yang lain bantu. Ya, bantu. Kira-kira apa aja hewan yang hidup di air? Jelas ya? Ah. Kaya, sambung-sambung eh. Ya, kerja
Satu, kita kelompok. Jawab ya, harus kerjasama ya. Nah, itu kan sudah ada lah. Bapak beri gambar-gambar, itu ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Tinggal hidupnya lagi, ada yang di air, di darat, ada yang di udara. Ya, apalagi. Nah, ini. Nah, tulis namanya. Kalau burung apa ya? Banyak burung. Nah, betul. Oke. Itu lagi hewan yang melahirkan apa aja? Banyak yang bertelur, yang hidup di udara atau yang air? Yang bertelur, Pak. Iya, betul. Gagak kan bertelur, Pak. Banyak bertelur, rata-rata banyak burung itu bertelur. Iya. Kan ada yang bertelur semua. Ya, betul. Banyak hewan. Iya, harus tahu.
apat. Kay buko. Itu yang ada batu. Iya, hah? Makanya di bawah badan. Nih, yang nulisnya sini. Ya, betul. Robot yang tulas. Sebutin mo ko. Jangan. Hewanku. Lihat aja tapi yang minta atau bukan kayak gitu. Wah, ada Yun. Yes, kan. Kabelnya. Yang hampir selesai kelompok 4. Mantap kelompok 4. Ya. Bila ada salah satu kelompok selesai, semuanya akan boleh lagi mengerjakan. Ya, angkat ya. Japan dulu. 14.
Sini, maju. Nadine, Atom sini. Kita presentasi sini. Ya, bacakan ini. Ya, yang belum kita mengerjakan. Ini. Ini. Nah, satu yang belum bacakan. Ya, kawan hidup di. Ini, simak. Kalau mau Cukup lah. Kasih, oke. Coba. Ya, salam lagi. Oke. Hewan hidup di darat. Semut, ayam, ular, kuda, singa, Mencari fokusnya itu nah. Bacakan hewan yang hidup di air aja. Sini, maju semuanya. Ya, ulang lah. Salam yang nyari kayak kelompok dua tadi. Cari bacanya. Kasih baca yang ini. Ya, coba. Baris yang rapi tidak jatuh. Ya, satu, dua, tiga. Ya, yang hewan di darat ya. Oke, terima kasih. Satu. Bacakan hewan yang hidup di darat. Maju, maju semuanya. Taruh. Sini, maju. Sini. Sekarang kelima, sini. Yang baca Sim, Baim. Baca hewan. Salamnya jangan tarik. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, terima kasih kelompok 5. Kelompok 3, terakhir. Kelompok 3. Yang baca siapa dulu, Kak? Caca, oke. Salamnya yang ini. Ya, satu, dua, tiga. Ayam, ular, burung, angsa, lorong, cicak, elang, semut, kupu-kupu,
tingkat? Oke, ambillah Habibie aja nih. Habibie aja. Ya, yang tadi. Nah, tadi kita sudah penyampaian hasil diskusi lah. Ya, siap ya? Tepuk semangat. Oke, sekarang Bapak bilang mana semangatmu, yang jawabnya ini semangatku, semangat, semangat, gitu ya. Coba ya. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Semangat. Oke, siap. Nah, tadi sudah kita presentasi hasil diskusi. Nah, ya, penyimpulkan pelajaran hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kelompok 1 apa yang kita pelajari hari ini? KPD, apa lagi? Hewan yang bertelur. Hewan apa lagi? Beranak, melahirkan. Hewan yang apa? Simak. Hidup di darat, ada yang hidup di udara, hidup di air. Apa, Caca? Ya, contohnya beruang hidupnya di udara ya. Nah, sekarang kita mengerjakan evaluasi. Ya. Bapak minta Habibie lagi bagi satu orang satu. Tulis nama, kelas. Habis itu yang dikerjakan pilihan ganda. Langsung aja, Habibie, bagi satu orang satu. Ya, jangan lupa tulis nama dulu ya. Tulis nama, kemudian kelas dia. Oke, itu langsung disiram di situ. Bon? Satu orang satu. Nikmati. Satu orang yang satu. Ini siapa? Tulis nama, jawabannya juga. Belum. Iya, sama-sama. Masing-masing. Tuh. Oke, kenapa Kak? Saya belum dapat. Siapa yang belum? Ini belum. Sama ya, langsung hilang di situ aja yang sudah kita pelajari tadi. Kamu ganti ini. Aduh.
Oke. Bila sudah selesai ada salah satu kelompok kalau Sudah. nih ada refleksi. Nah, di situ lihat tulis yang telah kita pelajari. Tuh, udah dirapin. Rapin jauh. Nih, bila sudah nih, sudah. Apa yang kita pelajari habis itu? Ya. Bila yang senang, maka beri tanda silang yang emotnya senang. Bila tanda senang, silang yang bagus. Bila sudah kumpulkan satu kelompok, baru juluh ke bapak. Pas dewasa manggang fisik. Satu kelompok. Pero ba? Oke. Sudah ya? Nah, sekarang kita nyanyi lagi. Ya. Kan nyanyi lagu apa? Tutup bos, gak patakan bos. Ya, yang paling nyari kelompoknya nih. Jadi kita dapat hadiah nih. Dudukkan ya. Semuanya di kursi.
semangat lagi, lebih giat lagi. Kita besok belajarnya, tadi kan pembelajaran 4, berarti besok pembelajaran 5 pada tema 1, subtema 3. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa lagi. Silakan Habibie. Tadi berdoa. Oke, berdoa sama Fatia sini Habibie. Kita mulai gerakannya dulu ya. Oke. Siap ya? Kita gerakan sebelum berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut, takut, tangan diputar. Lumpuh, tangan digulung. Mulai melihat pada bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ulang menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ulang menjadi empat. Membuat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ulang menjadi empat. Membuat menara mini. Empat jari kanan, empat jari kiri, ulang menjadi delapan. Membuat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ulang menjadi 10. Siap berdoa. Berdoa dulu, siap. Silakan duduk. Terima kasih kepada Habibie dan Fatia. Nah, semoga kita dapat berjumpa lagi besok. Bapak mengucapkan salah hilaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bentar sebelum istirahat kita kasih hadiah dulu. Makan dulu. Yang rapi Bapak panggil. Ini yang pengen makan. Yang paling rapi berarti kelompok 5. Sini kelompok 5. Pegang, kita foto dulu. Pegang. Ya. Oke ya. Ini Farel. Ini dibagi rata lah supaya habis 2 kotak itu guys. Ya, sini. Ya, situ. 1, 2. 1, 2. Oke, duduk situ. Sekarang kelompok yang rapi kelompok 3. Rata ya. Kita bagi rata. Kita bagi rata. Ini kawan-kawan dah. Ini. Lihat lanjut. Boleh beganya boleh. Oke, jangan bagi ya. Nah, kelompok 1. Pokoknya supaya bagi rata. Dua dulu.
Coba dua dulu. Mesinnya 20. Iya, berarti tambah lagi 10. Sini Mas. Bagi 4, 22. Yang coklat 2, keju 2. Ya. Ayo maju lagi, kaki maju. Belakang mau. Jangan jatuh. Sana, Mas. Ya, tuh. Oke, belakang maju lah, maju rata lah. Dulu. Dua. Rata dulu, nggak apa-apa. Pegang dulu. Lagi. Rata yang besar, rata. Kalau kena ayam